Puji Tuhan. Haleluya. Iya, mungkin Bapak Ibu heran ya. Tadi Bapak Gembala ada kok, tahu-tahu nggak ada. Yang sudah duluan diraibkannya belum. Yang sudah pengangkatannya belum, nggak mungkin ya. Enggak. Sekarang sedang dalam perjalanan untuk melayani ibadah, melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Lagu Boti. Nah, saat hari ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita. Karena kita saat hari ini itu datang kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Nah, jadi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Oke. Ya. Ibrani yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Oke. 1, 2, 3. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat hari ini ketika kita datang ke tempat ini, kita percaya bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak sia-sia. Nah, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini. Karena ini menjadi sebuah fondasi. Sebuah fondasi yang namanya fondasi ya. Fondasi itu fondasi ya. Kalau Bapak Ibu pernah kan melihat orang membangun ya. Bahkan Bapak Ibu juga membangun rumah. Fondasi itu dasar. Sebelum dibangun sesuatu harus ada dasar. Nah, dasar dari apa yang kita lakukan sekarang adalah iman. Maka saat hari ini Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama juga dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar, kita nggak bisa mengharapkan hal-hal yang besar kalau dasarnya nggak ada. Kita nggak bisa membangun sesuatu yang indah, yang tinggi kalau dasarnya tidak ada. Nah, sebelum kita belajar tentang pentingnya iman, oke, next. Nah, kita belajar pentingnya iman. Karena dikatakan tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, oke, di sini dikatakan kita mau belajar ada tiga kebenaran utama tentang pentingnya iman. Nah, ayat yang tadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nih, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi huruf yang ditulis dengan warna kuning ini merupakan poin pertama, yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman dimulai dari percaya akan realitas Allah. Bapak Ibu, Allah itu ada. Allah bukan hanya sekedar angan-angan. Agama-agama yang lain berkata iman itu, Allah itu seperti angin. Ya kan, seperti angin. Oke, kita juga pernah mendengarkan bahwa Tuhan itu seperti angin. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tapi benarkah Allah kita tidak bisa dilihat? Allah kita itu bisa dilihat. Karena seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Yesus. Berdiam di dalam Yesus. Dia berwujud. Wujudnya itu siapa? Yesus. Yesus yang hidup
2000 tahun yang lalu. Jadi kalau agama yang lain, Allah tidak berbentuk, Allah tidak berwujud. Bapak Ibu bisa membayangkan sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang tidak berwujud. Jadi kalau sesuatu tidak berwujud, sesuatu tidak berbentuk, berarti dia nggak ada. Tapi Allah kita berwujud, dia berbentuk. Seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Yesus. Dan Yesus pernah datang ke dunia ini, dia pernah melayani 3,5 tahun, dan dia hidup 33,5 tahun di bumi ini, kemudian dia disalib. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah bangkit 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Itu realita. Jadi saat hari ini kita percaya, dasar dari iman kita itu kita percaya bahwa Allah kita itu ada. Jadi kalau kita hanya berkata bahwa Allah itu sekedar sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, sesuatu yang tidak bisa hadir, sesuatu yang tidak bisa menjamah, sia-sialah apa yang kita lakukan. Ibadah kita hanya sekedar rutinitas tanpa ada kita hubungan dengan sesuatu pribadi yang benar-benar ada dan real. Jadi Yesus Allah kita adalah pribadi yang nyata. Dia ada. Dia bukan hanya angan-angan. Dia bukan hanya sekedar rumus atau dongeng yang diciptakan oleh manusia. Bapak Ibu, banyak kesaksian bahwa Yesus Allah kita itu sampai sekarang bisa menyatakan dirinya. Mungkin Bapak Ibu pernah enggak, saya mau bertanya lah di sini, ada yang pernah ditemui oleh Tuhan Yesus secara langsung? Belum ya? Saya bilang belum lah. Tapi waktu saya masih kecil, saya ingat. Waktu itu saya sekitar kelas, kalau enggak salah kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya tidur. Tiba-tiba saya melihat ada seperti orang ya baju putih gitu ya, baju putih berkilat gitu ya, ada di awan-awan gitu. Kan saya anaknya pendeta ya, jadi saya selalu lihat gambarnya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ketika saya lihat itu, saya langsung kaget, saya lari, saya temui mama saya. "Ma, ada tadi putih-putih, kayak Tuhan Yesus." Nah, ketika saya kasih tahu sama saya cari mama saya, ternyata ada seorang jemaat Tuhan yang dilayani oleh bapak saya, itu tempatnya di depan gereja, dia meninggal. Dia yang meninggal, saya yang melihat kayak Yesus datang. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Allah kita real, Allah kita nyata, Allah ada. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat ya kenyataan Allah. Pasti Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Tapi berbahagialah kita seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yudas. Berbahagialah kita walaupun mata jasmani kita tidak melihat. Tapi mata rohani kita bisa melihat. Iman kita bisa melihat. Nah, iman kepada Allah inilah yang menjadi dasar. Jadi iman dimulai dari percaya akan realitas Allah ini. Bahwa Allah itu ada. Amin Bapak Ibu? Iya. Kemudian nah ini, iman berawal dari pengakuan akan keberadaan Allah yang nyata. Bukan asumsi, jadi Allah bukan hanya asumsi. Asumsi itu apa? Asumsi itu hanya perkiraan, ya kan? Perkiraan, Allah bukan perkiraan. Bahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah ya, masih ingat yang dikatakan oleh firman Tuhan? Beralah bangsa-bangsa itu adalah bohong, tidak ada, kosong.
Mereka hanya berasumsi bahwa Allah itu seperti ini. Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi faktanya hanya angan-angannya saja. Hanya asumsi. Dan Allah juga bukan tradisi. Bapak Ibu Kristen, kebanyakan di sini Kristen sejak lahir ya. Bapak Ibu lahir sudah Kristen. Nah, karena orang Batak kebanyakan lahir Kristen. Jadi bukan hanya sekedar tradisi kita sebagai orang Batak itu Kristen. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi keyakinan akan eksistensi Allah. Bahwa Allah benar-benar ada. Oke, kita akan lanjut. Ya, kita baca satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, kita percaya bahwa Allah ada berarti hidup dalam kesadaran akan hadiratnya. Ia melihat, ia mendengar dan terlibat dalam hidup kita. Jadi dia terlibat dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang menciptakan sesuatu, kemudian dia membiarkannya. Dia tidak datang ke dunia ini, mati bagi kita, menebus kita, kemudian dia bangkit dari antara orang mati naik ke sorga, kemudian membiarkan kita, tidak. Bahkan Tuhan Yesus ketika akan naik ke sorga, dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi dia itu bisa melihat, dia mendengar dan dia terlibat dalam kehidupan kita. Nah, keyakinan kita tentang keberadaan Allah inilah seperti apa cara kita memikirkan Allah, seperti apa cara kita membayangkan Allah, itu yang menjadi penentu kita. Seperti apa kita akan bertindak. Kalau Bapak Ibu membayangkan Allah itu sebagai pribadi yang kejam. Memang Allah itu pribadi yang adil ya. Kalau Bapak Ibu membaca di Perjanjian Lama, itu dikatakan bahwa Allah itu menghukum setiap kesalahan. Bagaimana ketika bangsa Israel melakukan pelanggaran, Allah menghukum. Nah, kalau kita memikirkan Allah sebagai pribadi yang tukang menghukum, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita akan enggan untuk datang kepada Allah. Tuhan itu marah-marah aja yang kerjanya. Makanya ada ketika orang ditanya, "Wah sedang mar minggu hamu." Gudang dodosakku, maru pak anon pintu ni gerejai. Mulu mar minggu hau. Apa gudaku dosaku? Karena itulah cara pandang dia tentang Allah. Atau kita berpikir begini, Tuhan itu kan baik dia. Dia itu pengampun. Nah, dia maklumnya segala sesuatu. Kita mau begini, dia maklum. Kita mau begitu, dia maklum. Hanya seperti itu, tanpa pemahaman yang lebih dalam lagi, maka kita akan menjadi suka-suka kita. Bain mak, dang mar minggu pedang palaboha, ya tuh si Tuhan do. Karena apa? Kan Tuhan maklum. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi semuanya itu dimulai dari iman. Makanya ayat ini mempunyai struktur, itu percaya dulu. Percaya. Kemudian kepercayaan itulah yang akan membuat dia melangkah ke selanjutnya. Nah, kita mau melihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Jadi yang kedua tadi kita percaya. Nah, setelah kita percaya, maka yang kedua yaitu iman satu-satunya jalan untuk berkenan kepada Allah. Jadi dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, untuk berkenan kepada Allah itu kita sudah percaya, sudah fix ya, kita percaya bahwa Allah ada. Tapi percaya kepada Allah yang mana? Karena setiap agama itu memiliki pengajaran masing-masing, memiliki iman masing-masing. Karena iman itu sifatnya netral. Iman itu kalau menurut KBBI, itu percaya kepada sesuatu yang lebih besar daripada dia sendiri. Percaya kepada sebuah kemampuan di luar kemampuannya. Itu iman. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat hari ini sedang khawatir, sedang takut, Bapak Ibu juga sedang beriman terhadap apa yang Bapak Ibu takutkan. Atau ada orang pergi karena dia berpikir, adong do di portibion, huaso nabelge, nalobi sian kemampuanku, naboi mangurpiau, lauma ibana tu datu. Berarti dia beriman kepada datu. Iman itu sifatnya netral. Jadi karena netral kepada siapa ditujukan, itulah yang akan menentukan. Nah kita iman kepada siapa? Sementara kita, iman kita itu kepada siapa? Ini nih, di sini dikatakan. Yuk kita membaca bersama-sama. Saya tidak akan memperpanjang di sini karena ini adalah sesuatu yang terus didengung-dengungkan oleh Bapak Gembala. 1, 2, 3 ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iman kita itu ini siapa? Dia, ini siapa? Yesus. Jadi kita beriman kepada Yesus. Orang lain berkata, agama lain berkata, orang Kristen itu gila. Karena dia mempertuhankan manusia. Yesus itu manusia, kenapa sih dianggap sebagai Allah? Kenapa sih Yesus dianggap sebagai Tuhan? Nah, kalau manusia, oke lah, seperti yang mereka bilang, Yesus itu manusia. Tapi adakah manusia yang seperti ini? Manusia Yesus yang kita percayai, yang kita imani, Dia di dalam Yesus ini kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Manusia Yesus itu mengampuni kita. Jadi kita diperkenan oleh Allah. Kita menjadi orang yang Tuhan senang, yang Tuhan sudi, yang Tuhan setuju melihat kita. Bukan karena apa yang kita perbuat. Kalau agama lain mengajarkan supaya Tuhan suka samamu, supaya Tuhan berkenan kepadamu, kamu harus melakukan begini. Kalau dulu Martin Luther, dia berpikir untuk berkenan kepada Allah, dia naik ke apa ya, kayak ke kapel gitu ya. Itu naik tangga berapa ratus tangga itu karena dia ingin benar-benar berkenan kepada Allah. Dan dia berpikir kalau dia berkenan kepada karena perbuatannya lah
maka dia berkenan kepada Allah, dia melakukan segala sesuatu yang baik. Dan dia menyiksa dirinya, dia berjalan menghampiri Tuhan itu dengan lututnya dan dengan tangannya ini. Dia naik sampai berapa tangga itu? Ratusan tangga. Karena dia berpikir bahwa berkenan kepada Allah itu karena perbuatannya. Sampai akhirnya dia memahami bahwa Tuhan memperkenan kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus. Nah, di sini Yesus sudah memberikan penebusan bagi kita. Kita yang dahulu orang berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak berdosa? Tidak ada. Kita manusia yang berdosa. Tapi Yesus datang ke dunia ini. Dia mati di kayu salib supaya apa? Supaya dosa kita diampuni. Kepada itulah kita beriman. Kemudian dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu enggak kelihatan. Sampai di sorga pun Allah Bapa itu enggak kelihatan. Yang bisa dilihat oleh manusia itu adalah Yesus. Maka dikatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ini orang bilang, oh berarti Yesus diciptakan. Tidak. Karena ayat selanjutnya dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika alam semesta ini ada. Bapak Gembala sering melihat di YouTube itu ada sebuah teleskop Kepler namanya. Nah, teleskop Kepler ini bisa melihat alam semesta itu begitu jauh sampai ratusan ribu tahun cahaya jaraknya. Makanya di sana dikatakan ada sebuah planet yang ditemukan itu besarnya lebih dari sekitar 2,5 kali besarnya bumi. Nah, di sana sepertinya ada oksigen, bisa memungkinkan untuk manusia hidup di sana. Cuman jaraknya untuk ke sana itu kalau naik pesawat harus 165.000 tahun cahaya. Taruhlah kita bisa satu tahun itu menempuh satu kilometer cahaya gitu ya, satu cahaya gitu. Berarti harus 165.000. Siapalah yang bisa hidup segitu? Mau berapa tahun? Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup sampai berapa keturunan? Baru bisa sampai ke sana. Betapa luasnya alam semesta ini Bapak Ibu. Langit, bulan, bintang. Kadang saya berpikir Tuhan ini boros sekali ya menciptakan alam semesta. Gak disayang-sayang. Dan dikatakan alam semesta itu diciptakan, apa ini? Di dalam Dia. Itu semua di dalam Yesus. Betapa gedenya Tuhan kita Bapak Ibu. Segede itu loh. Ada manusia yang segede itu? Gak ada. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di sorga dan di bumi. Itu Dia yang menciptakan. Di sorga ada apa? Nanti kita akan melihatnya di sana. Yang percaya kepada Yesus itu nanti punya rumah satu-satu. Jadi betapa besarnya sorga itu. Betapa mulianya sorga itu. Dan dikatakan itu diciptakan oleh Dia. Yang tidak kelihatan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan alam semesta tadi yang sudah saya ungkapkan di hadapan Bapak Ibu. Yang tidak kelihatan itu apa? Kita ini adalah makhluk roh yang mendiami tubuh jasmani. Makanya kita itu sifatnya kekal. Kalau kita hanya manusia yang mendiami tubuh tanpa ada makhluk roh di dalam kita, maka kita akan mati, hidup, mati, selesai, nggak ada urusan. Tapi karena kita makhluk roh yang mendiami tubuh jasmani, maka ketika kita mati nanti, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita sudah dibebaskan dari tubuh tanah liat ini kepada tubuh yang sebenarnya. Tubuh kebinasaankah atau tubuh
kemuliaan. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita hanya mengandalkan bahwa kita hidup, kita akan masuk kepada kekekalan berdasarkan kebaikan tanpa dasar percaya kepada pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, maka sia-sialah apa yang kita lakukan, segala perbuatan baik itu. Karena perbuatan baik manusia di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Gak berarti. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Kita bukan manusia yang benar, tapi karena Yesuslah yang membenarkan kita, maka kita menjadi orang benar sekarang. Dan karena kita sudah benar, kita sudah di checklist begini, oh Tuhan tidak melihat lagi pelanggaran kita, tapi melihat Yesus yang benar itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoakan, Tuhan ampuni aku, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Jadi untuk pengampunan dosa kita, Yesus itu membasuh kita dengan darahnya. Membasuh itu apa? Membasuh itu kalau kita bayangkan kayak ngelap ya, ditutupi gitu kita dengan darah Yesus. Jadi yang dilihat oleh Bapa di sorga saat hari ini adalah darah Yesus itu ada di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita benar. Jadi itu yang membuat kita diperkenan oleh Allah. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini baik yang di sini ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Adakah manusia yang seperti itu? Gak ada. Terserah. Salah. Ya gak apa-apa. Tiap orang memiliki iman masing-masing, biarlah dia beriman dengan Tuhannya. Kita beriman kepada Tuhan kita. Tuhan kita ini, Yesus Tuhan kita. Jadi betapa bersyukurnya kita ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang seperti ini pribadi di dunia ini. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi jangan tinggalkan iman kita. Katakan kepada anak kita. Katakan kepada anak kita, cari Tuhan. Dunia ini amang kecil hian. Alam semesta ini aja gak bisa kita pikirkan, yang kelihatan, yang kasat mata. Gak bisa kita pikirkan. Apalagi makhluk roh, aduh gak bisa kita pikirkan. Itu ada di dalam Yesus. Semua ada dalam kendali Yesus. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita menyembah Allah yang hidup itu, Allah yang seperti itu, sayang sekali kalau kita tidak serius. Sayang sekali kalau kita asal-asalan. Sayang sekali Bapak Ibu. Ibadah kita tanpa pemahaman seperti ini, ibadah kita hanya sebuah ritual. Bapak Ibu tahu ritual? Orang yang misalnya mau mempersembahkan sesuatu gitu, mamel gitu. Itu kan ada ritualnya. Dia bawa ayam, dia bawa makanan, bawa purut, bawa ini. Itu ritual. Nah, kita pun kalau tanpa pemahaman, tanpa dasar ini, kita juga hanya sekedar ritual. Datang nyanyi-nyanyi, ye, ore, puji Tuhan. Habis itu tanpa ada koneksi dengan Allah. Jadi karena Allah nyata, Allah real. Mari kita memiliki koneksi, relasi dengan Allah. Dia ada di sini. Amin. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia bukan Allah yang jauh di sorga sana. Dia nengok-nengok gini dari atas. Oh, bukan sekedar itu. Tapi dia ada di sini. Dia begitu besar.
Sangat besar. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita di dalam Dia. Dan dikatakan juga ada firman Tuhan yang saya suka. Bersama-sama dengan Kristus, kita diam di dalam Allah. Jadi Allah yang besar itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dahsyat kali Bapak Ibu, nggak ngerti gimana logika ini. Tapi sedikit-sedikitlah kita bayangkan, sedahsyat itulah. Nah, Ia, kita baca lagi ya sama-sama Bapak Ibu. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa sekali Bapak Ibu, amin. Bapak Ibu bisa mencerna sendiri ayat ini, dahsyat sekali. Hanya oleh penebusan Yesus, yang dulu kita memusuhi Dia, yang dulu kita seteru dengan Allah, tapi karena Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kita kudus, dan kita kudus, tak bercacat, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Karena posisi kita sudah kudus, kita tak bercacat, kita tak bercela, sehingga Tuhan berkenan kepada kita hari ini. Jadi iman kepada siapa yang kita tujukan? Kalau kepada Yesus, hasilnya ini. Kemudian yang ketiga, oke. Nah, progres yang ketiga tadi kita percaya. Setelah kita percaya, kita diperkenan. Setelah diperkenan, di sini yang ketiga, bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, kalau Allah yang dahsyat itu kita cari, dikatakan iman yang tekun menjadi dasar untuk kita menerima upah. Allah tidak membiarkan apa yang kita lakukan, ketekunan kita, iman kita itu sia-sia. Tapi Dia berjanji Dia akan memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau sungguh-sungguh itu berarti tekun. Dia konsisten. Bukan angin-anginan. Bukan sehari datang, sehari kemudian enggak. Kadang datang, kadang enggak. Tapi sesuatu yang sungguh-sungguh kita upayakan. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan di sini exetosin. Jadi satu upaya yang dilakukan dengan mengganggu konsentrasi aja ini. Sesuatu yang dilakukan dengan tekun dan konsisten Bapak Ibu ya. Nah, kita kadang bertanya nih, Tuhan berkata Dia akan memberi upah.
Bahkan kita seringkali Bapak Ibu, karena banyak di antara kita juga bukan orang yang baru, kita mengerti keberadaan Allah, kita mengerti kesanggupan Allah, kita tahu bahwa Allah tidak berdusta terhadap setiap janjinya. Tapi kadang kita merasa, mananya Tuhan, ya kan? Mananya Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan, dia itu akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh, yang konsisten mencari Dia. Nah, tapi kita perlu sadar, upah itu tidak sama. Tidak selalu sama besarnya. Ya, kita juga melihat, kenapa berkatku tidak sama dengan berkat orang lain? Karena memang tidak sama. Kalau masalah keselamatan, itu sama 1 dinar. Suatu hari kan Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan. Dia pergi, siapa yang mau kerja? Ada jam 7 pagi, ada jam 9, ada jam tengah hari, ya, kemudian ada yang jam 5 sore. Semua kesepakatannya upahnya 1 dinar. Itu berbicara tentang keselamatan. Nah, keselamatan sama. Ketika kita baru lahir sudah Kristen, dengan orang yang dulunya tidak Kristen, tapi pada saat dia meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sama, semuanya selamat. Seperti orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia kan penjahat, makanya dia disalib. Dia penjahat yang sangat ganas, sangat ditakuti. Itu salib adalah hukuman yang paling keras, paling menyakitkan bagi orang Romawi zaman dulu. Nah, karena kejahatannya sangat besar, maka dia disalib. Dan ketika dia mau meninggal, dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau ke Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Dia datang kepada, dia masuk surga. Nah, tapi kita kan, kita jangan berpikir seperti itu ya. Aku mau seperti orang yang di kanan Tuhan Yesus lah. Nanti waktu aku mau mati, aku nanti akan bertobat. Iya kalau kita matinya. Kalau pas kita matinya dalam dosa, nggak sempat bertobat gimana? Memang Tuhan kapanpun kita datang, dia akan menerima kita. Tapi persoalannya, kita tidak selalu tahu. Kita bahkan bukan tidak selalu ya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Entah kita besok meninggal, entah setahun lagi, entah berapa tahun lagi, kita nggak tahu. Itu tentang keselamatan. Tapi mengenai upah ini nggak sama. Nah, Roma 12 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, ukuran iman kita itu enggak sama. Tapi seberapapun ukuran kita, Alkitab tidak menceritakan atau tidak menuliskan ukuran iman itu sebesar gerobak, atau ukuran iman itu sebesar koper, atau ukuran iman itu sebesar meja. Alkitab hanya menuliskan ukuran iman itu sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu bukan besar, dia sangat kecil. Tetapi yang kecil itu, karena dia memiliki kehidupan di dalamnya, maka dia akan bisa berubah menjadi besar. Kayak pohon biji sesawi, dia akan menjadi besar.
Di sana burung-burung bisa berteduh, mencari makan di sana. Nah, seperti itulah kita ingat Abraham. Abraham, mungkin kita berpikir ya, kita bagaimana supaya kita menerima yang dia janjikan. Seperti Abraham. Abraham ketika Tuhan memanggil dia, Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, aku akan memimpin engkau ke satu negeri. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Gitulah ya. Coba. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, apakah saat itu Abraham langsung melihat atau setahun kemudian melihat apa yang dijanjikan oleh Allah? Dia sudah menikah dengan Sarai waktu itu. Ketika dia pergi dari Ur Kasdim. Ada lagi? Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Kalau membuat Abraham sangat banyak berarti dia harus berketurunan. Tapi saat itu dia yang dia lihat istrinya sudah semakin tua. Tapi tidak dang marna adong keturunannya. Dan Abraham harus menunggu sampai 25 tahun. Dia bertekun, dia hanya mempercayai Tuhan. Dan Abraham pernah melakukan kesalahan ketika dia menunggu selama 25 tahun. Ya, ada jatuh bangunnya Abraham. Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman. Dia pernah ketika ada kelaparan, dia pergi ke Mesir, dia berkata, Sarai ini adikku. Apakah dia istrimu? Bukan, dia adikku. Dia berbohong. Dan kemudian Sarah juga karena ketidaksabarannya, dia memberikan pembantunya atau budaknya Hagar. Sudahlah ada Abram waktu dia. Sudahlah Abram, ngapa lelek kuita paimahon? Nga 30 tahun nih, somarna adong. Ngalubis yan 10 tahun. Bayan mak, atik boha, anon. Siani mak, adong anon keturunanmu, enak. Memang ada anaknya dari Hagar, yaitu Ismail. Tapi Tuhan berkata, bukan itu. Harus dari rahim Sarah lah yang disebut janji Allah itu digenapi. Dan ketika Sarah berumur 90 tahun, Abraham berumur 100 tahun. Jadi 25 tahun dia harus menanti janji Allah. Janji itu baru digenapi. Nah, Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi ketika Abraham dan Sarah tidak sabar untuk menunggu janji Allah? Ismail lahir dan itu adalah sumber apa Bapak Ibu? Kayak sumber konflik. Sumber konflik yang terjadi sampai hari ini. Coba kalau sabar. Tapi kita nggak usahlah berandai-andai karena sejarah akan berbeda. Kita sendirilah sekarang. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau. Tapi kita berpikir, mananya Tuhan? Tong do maul. Ngamar tangia ngau. Ngalo jauh mengaluli Tuhan. Ale tong do songonon nguluku. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar Bapak Ibu. Kita bertekun terus. Karena Allah tidak pernah lalai menggenapi janjinya.
Ada satu ayat saya ingat ya. Inilah ayat penutup kita ya. Kelamaan nanti. Nah, Allah tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya. Walaupun kita menganggap janji-janji Tuhan itu sebuah ketidakpastian. Tapi kalau Allah yang besar itu menciptakan segala sesuatu dengan dahsyat. Saya percaya Dia yang real, Dia yang nyata. Memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menggenapi janjinya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita memiliki kesaksian kita masing-masing ditolong oleh Tuhan. Amin. Yang belum pernah memiliki kesaksian, yurupi Tuhan doa. Coba praktekkan dalam hidupmu. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa, butuh sesuatu. Gimananya Tuhan? Berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memiliki jalan, memiliki cara untuk menolong kita dalam setiap situasi dan kondisi kita. Jadi Bapak Ibu, iman adalah fondasi, iman adalah relasi, dan iman adalah pengharapan kita. Karena tanpa iman, mustahil kita diperkenan oleh Allah. Dan dengan iman, Allah berkenan dan Allah akan memberi upah kepada setiap kepercayaan kita. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Pemain musik saya undang maju ke depan.